Oke, tak mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kayak praktikum ya, bocahannya praktikum mantok ya. Oke, jadi thank you buat teman-teman yang udah join ya. Ini cukup banyak ya, nggak expect ya. Jadi hari ini tuh kita bakal belajar. Masukkan ya share screen-nya ku kan ya, weh? Masuk bos. Oh, cocok. Jadi hari ini kita bakal belajar dikit-dikit. Oke lah, anggaplah nggak belajar deh. Minimal teman-teman tahu deh atau kenal sedikit sama yang namanya ke Docker ya. Jadi buat latar belakang dulu, jadi itu ini acara dari Mari Belajar ya, dari Mari Belajar.org community. Jadi ya, gua ada tugas buat sharing sesuatu ke komunitas gitu. Nah, jadi hari ini kita bakal belajar Docker. Nanti di akhir itu bakal coba diarahin ke, aku bakal nunjukin gimana nge-integrate kontainer ini atau service kontainer ini yang ada di AWS itu ada apa aja. Nah, teman-teman ada yang pernah denger atau udah pernah belajar Docker nggak ya sebelumnya atau kontainer? Ada nggak nih teman-teman? Pernah tapi wis palen bos. Apa iya sih? Oh ini ya, Adinusa pas SMK apa ya bos? Yogi Simarai. Iya benar ya. Jadi karena ini pesertanya apa ya, pesertanya beragam banget, jadi ya ada yang udah pernah, ada yang cuma denger, ada yang belum pernah sama sekali, atau mungkin ada yang baru belajar di virtual machine, atau bahkan ada yang belum nyoba sama sekali gitu ya. Jadi kita coba belajar pelan-pelan dari awal banget ya teman-teman. Mungkin yang udah pernah belajar ya, kita coba refresh ingatan kembali ke zaman kelas 11 ya, apa kelas 12 ya Pak Yogi ke sing acara Dinusa ya. Nah, jadi gimana jelasinnya ya. Jadi kita sebelum masuk ke kontainerisasi itu kita bakal belajar virtualisasi dulu ya, atau yang biasa disebut virtual machine. Nah, biar enak kita cari gambarnya. Virtual machine vs kontainer. Ini internet gua agak lemot sumpah. Aneh anjir bisnet sumpah. Ya Allah, lemot banget gini. Jadi dulu kan teman-teman pernah belajar sama yang namanya virtual machine kan ya. Virtual machine itu kayak yang ada di dalam virtual box cuy. Mungkin teman-teman yang kelas praktikum sistem operasi ya lagi ngerjain di semester ini, yang dari NEF juga udah belajar pas dulu awal-awal join kan. Nah, hari ini kita bakal belajar sama yang namanya kontainer nih yang kanan. Tapi ini kenapa lemot banget weh. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau kita bahas konsep virtualisasi, jadi ini ada laptopnya kamu. Ini burem nggak apa-apa ya, sumpah mau gimana lagi weh. Bentar ya guys ya. Wah, wifi jahanam anjir. Astagfirullah. Nah, cakep. Ntar coba di zoom buka sini bisa nggak ya? Nah, gini aja dah. Jadi virtualisasi yang kiri ya, itu kan kita lagi ngomongin virtual box ya yang kiri ini. Jadi di sini tuh di layer paling bawah tuh ada infrastruktur ya, atau kalau di skalanya di POV-nya teman-teman ya, berarti ini laptopnya kita anggaplah laptopnya aku yang lagi aku pakai sekarang. Nah, terus goalnya kan aku anggaplah laptopnya kamu Windows kan, sedangkan di praktikum sistem operasi kita nyontohinnya praktikum sistem operasi ya. Di praktikum sistem operasi semester 3 itu kita harus pakai Linux. Nah, pilihannya ada dua nih. Laptopnya kita diinstalin Linux, entah dual boot atau single boot, jadi Windowsnya hilang, atau pengen tetap ada Windowsnya tapi tetap ada Linuxnya gitu. Oke lah, bisa pakai dual boot, tapi aku nggak mau pas pakai Linux ya aku kehilangan Windows gitu. Kehilangan Windows ini dalam arti nggak bisa pakai Windows secara bersamaan gitu. Kalau dual boot kan pas laptop booting kan disuruh milih kan ya, mau pakai Windows atau mau pakai Linux. Nah, kalau pakai virtualisasi atau pakai hypervisor ini, kita bisa ada Linux di atas atau di dalam di dalam environment Windowsnya kita cuy. Nah,
Jadi gimana caranya? Kita bisa ngeinstall, di sini ada teknologi lagi ya di atasnya laptopnya kita langsung, yaitu hypervisor. Hypervisor ini teknologi yang memungkinkan laptop kita menjalankan sistem operasi lain. Laptop kita Windows nih, bisa jalanin Linux di atasnya. Laptop kita Linux nih, bisa jalanin Windows di atasnya. Laptop kita Windows 11 nih, bisa jalanin Windows 10 di atasnya. Atau sebaliknya, intinya dibolak-balik itu bisa. Bisa mas kalau diinstalin Mac OS tapi tapi infrastrukturnya aku Linux, bisa cuy. Dulu aku pernah nyoba sumpah, tapi ya berat banget, tapi ya bingung juga mau ngapain gitu. Nah yang penting arsitekturnya itu sama. Jadi arsitektur tuh kayak seandainya laptop kita X64 X86, berarti di ISO atau OS yang dipakai di hypervisornya ini atau yang dipakai di virtual mesinnya itu harus sama. Jadi nggak bisa antar arsitektur gitu. Nah setelah kita install hypervisor, yang lagi kita bahas ini anggaplah VirtualBox ya. VirtualBox ini jelek banget. Nah di atas VirtualBox ini kita bisa jalanin beberapa operating system yang lain nih. Di sini ada 3, tapi dia nggak sebutin sistem operasinya apa. Anggaplah ini ada Linux. Wih lah, kok nggak mau nulis gitu? Yo Allah, salah mencet cuy. Ada Linux, ada Windows 10. Yah ini merah nggak kelihatan ya. Ada Linux, Debian anggaplah. Nah jadi ini Windowsnya aku ya, Windows 11. Ini ada VirtualBox. Cakep. Nah jadi di atas Windows 11 nya aku itu memungkinkan banget punya sistem operasi lain dengan adanya si hypervisor ini. Jadi ketika kita, wah mas aku mau install Engine X nih mas, tapi harus di Linux, jangan laptopku Windows, bisa kamu install aja Linux di atas VirtualBox. Nah nanti di atas Linux VirtualBox-nya, di atas Linux virtual mesinnya itu kamu baru installin si Engine X-nya, kamu apt install Engine X. Tapi kita nggak bakal belajar Linux ya kayaknya hari ini. Nah kalau udah ada Engine X-nya, tinggal kita install aplikasinya aja. Nah terus ada lagi nih mas, aku ada Windows, aku disuruh ngedeploy aplikasi pakai SAM nih. Nah SAM kan di Windows kan ya teman-teman. Nah kita bisa install Windows lagi nih di atas Windowsnya kita. Jadi Windows di atas Windows gitu. Nah kita install nih aplikasi yang diperlukan untuk jalanin aplikasinya kita, anggaplah SAM ya. Nah di atasnya ini kita naruh nih, paste codingan kita di, kalau di SAM tuh kalau nggak salah nama foldernya htdocs ya teman-teman. Itu. Nah yang di Linux Debian nih anggaplah sama aja lah ya kayak contoh-contoh yang sebelumnya. Nah gitu. Tapi kalau kita lihat ya di sini itu ada guys OS dari masing-masing kotakan ya, dari masing-masing app ya. App 1 ada guys OS nya sendiri, app 2 ada guys OS nya sendiri, begitu juga guys 3 ada operating sistemnya sendiri. Nah yang jelas ketika ada masing-masing aplikasi ini ada operating sistemnya, itu bakal berat teman-teman. Jadi kalau kamu sadar ya, kalau pas dulu kamu pertama kali dibeliin laptop sama mamahmu sama ayahmu, itu kan pulang dari toko kan install Windows kan ya, atau udah diinstal Windows dari toko kan, pas buka laptop di rumah anggaplah RAM laptop kamu 8 GB nih, tapi kenapa baru sampai rumah belum ada aplikasi apa-apa, belum dipakai nugas tuh RAM udah kepake 6 GB, RAM udah kepake 4 GB, 5 GB. Nah kenapa gitu ya, karena sistem operasi ini dia makan RAM. Ya sebenarnya salah nggak salah ya, namanya RAM kan ya, kita punya RAM buat dipakai. Tapi ketika kita butuh RAM ini, tapi RAM-nya udah dipakai atau di reserve sama si operating system, kan kesel juga kan ya. Apalagi kalau RAM kita pas-pasan. Nah selanjutnya yang di kanan ini ada kontainer. Jadi kontainer ini nggak bisa dibilang lebih baik dari virtualisasi atau hypervisor ini ya. Semua itu tergantung use case-nya ya. Nah saya ngopi dulu cuy. Wah, nah lanjut. Bentar, ini ngomong-ngomong yang materi kiri ini teman-teman, ada pertanyaan dulu nggak ya? Ada pertanyaan nggak nih teman-teman yang kiri?
Oke, aman ya. Wait. Weh, internetnya kenapa weh? Update masih aman kah internetnya aku? Mic-ku masuk nggak weh? Cek. Ya Allah. Serius nggak masuk? Tertawa tapi terluka anjir. Astagfirullahaladzim. Sekarang udah masuk belum gue? Kok bisa mati sendiri anjir mic-nya? Sekarang udah masuk belum teman-teman? Wah, tertawa tapi terluka anjir, nggak ada yang ngingetin. Oke, nggak apa-apa anjir. Namanya harus sabar ya. Share screen aman, suara aman, kopi aman, terus lanjut bosku. Nah, jadi kalau kita coba tak jelasin ulang ya. Coba tak jelasin ulang lagi yang terkait kalau ada kendala chat aja ya teman-teman. Ini aku buka 2 tab nih, yang kiri aku mantengin kolom chat. Jadi intinya tuh yang kiri ini kan hypervisor kan ya teman-teman. Dulu udah pernah belajar di SMK kan ya, atau pas lagi sistem operasi kan ya. Jadi di hypervisor ini memungkinkan kita menginstal sistem operasi lain di atas laptopnya kita, laptop Windowsnya kita cuy. Nah, jadi contoh di sini ada Linux ya, kayak yang tadi aku gambarin ya. Di sini ada Linux, ada Windows, ada Linux yang lain. Nah, di atas Linux, Windows, dan Linux yang lain ini memungkinkan kita diinstal aplikasi-aplikasi lagi teman-teman. Nah, tapi karena di sini ada masing-masing aplikasi ini punya GUI OS, itu yang jelas bakal berat, bakal makan RAM dari si laptopnya kamu. Gitu. Nah, selanjutnya untuk yang kontainer nih, tadi aku baru jelasin sampai yang virtualisasi doang sih. Nah, selanjutnya buat yang kontainer tuh kalau kita bisa tengok ya perbedaannya itu. Yang pertama nih, ya oke, ini ada operating systemnya, tapi yang kiri nggak ada. Loh. Kok nggak kecoret? Oke, telat banget ya. Oke, terus di sini ada container engine, terus di sini ada binslip, binary library, terus ada app ya. Yang 2 ini itu sama ya teman-teman. Kalau kita bahas dari yang hypervisor dulu deh, dari layar pertama. Jadi kalau virtualisasi itu nama teknologinya itu anggaplah hypervisor ya. Nah, di sini itu sebenarnya harusnya itu ada operating system. Ada operating system ini dalam arti bisa jadi dia ada tumpukan baru di bawahnya. Jadi kayak 2 tumpuk itu, laptop kita, Windows 10, terus hypervisor itu VirtualBox. Nah, ada juga yang sistem operasinya itu udah dicampur sama atau digabung sama si hypervisor itu. Contohnya si Proxmox. Jadi di atas server itu diinstalin Proxmox langsung. Proxmox ini Debian ya. Nah, udah selesai, kita nggak perlu nginstal VirtualBox lagi. Si Proxmox ini udah bisa mensimulasikan si operating system yang lain termasuk Windows ya. Nah, kalau yang ada di kontainer sini itu ada si operating system nih. Operating system di sini bebas ya teman-teman, mau pakai Windows bisa, mau pakai Linux juga bisa. Nah, terus yang atasnya lagi ini sama ya teman-teman, ada binslab. Wait, tadi sampai operating system ya, belum container engine ya. Oke, sorry. Nah, yang container engine ini, kalau yang hypervisor ini kita tadi aku ngambil contohnya itu VirtualBox, VMware atau Proxmox.
kalau komputer engine ini hari ini kita bakal belajar si Docker cuy. Jadi ini namanya teknologinya, contoh teknologinya itu pakai VirtualBox. Yang di sini itu pakai si Docker. Nah, nanti di atasnya Docker itu bakal diinsalin aplikasi-aplikasi lagi. Nah, terus pertanyaannya, bedanya apa nih Mas sama si virtualisasi yang ada di kiri kalau ujung-ujungnya sama bisa menginstal aplikasi? Nah, bedanya kalau kita tengok di sini itu, di sini operating sistemnya hanya ada satu baris ya. Satu kotak ya, satu kotak yang mencakup 3 aplikasi sekaligus. Gini kan. Dia nggak ada potongannya nih. Beda sama yang ini, dia ada gapnya. Nah, jadi dia itu anggaplah kita mau jalanin 3 aplikasi, tapi harus install 3 operating system dulu. Sedangkan yang kanan kita jalanin 3 aplikasi hanya dengan satu sistem operasi atau operating system. Jadi kesimpulannya itu si si kontainer ini harusnya secara logika ya, atau kalau dipikir secara sederhana itu harusnya lebih hemat resource, karena kita nggak perlu nginstal operating system di bawah masing-masing aplikasi. Jadi kita hanya perlu satu operating system yang nanti kernelnya atau anggaplah sistem dan lain sebagainya itu bakal dipakai atau di sharing sama aplikasi pertama, aplikasi kedua, aplikasi ketiga. Nah, nanti yang ngatur itu si container engine ini, si Docker itu sendiri. Nah, gitu teman-teman buat yang kontainer. Nah, kalau dibuat pertanyaan, Mas, kapan pakai kontainer, kapan pakai virtualisasi? Yang pertama use case yang sederhana banget ya. Yang use case sederhana banget tuh kayak aku ada laptop, aku ada Linux, tapi aku mau jalanin bentar. Aku ada Windows 10 di laptopnya aku mau jalanin Windows 11, aku mau jalanin Linux Debian 10, aku mau jalanin Linux Debian 12. Nah, itu bisa pakai hypervisor. Sedangkan kalau si kontainer ini setauku itu hanya bisa jalanin aplikasi atau aplikasi yang normalnya running di Linux cuy. Jadi si container engine ini nggak cocok untuk seandainya kamu butuh virtual machine yang ada GUI-nya ya, yang ada tampilannya. Tuh kontainer ini kurang cocok teman-teman, cocok itu yang hypervisor. Nah, terus si kontainer ini juga kalau diomongin secara ngarang ya, itu harusnya security-nya itu lebih rawan karena 3 aplikasi ini berbagai resource kernel sama satu operating system. Sedangkan si virtual machine ini dia itu enggak berbagi kernel atau enggak sharing resource OS ya, karena dia masing-masing aplikasi itu punya operating sistemnya sendiri. Gitu teman-teman. Nah, mungkin atau seandainya kalau kita coba tengok ya, apa itu kontainer, apa itu kontainerisasi? Kalau kita cek secara teori ya, soalnya ya tadi aku nggak jelasin secara teori ya. Jadi kontainerisasi ini mengemas aplikasi beserta dependensinya. Nah, dependensi ini contohnya itu pustaka. Oke, ini pustaka nih bahasa Inggrisnya library ya teman-teman. Ini lucu nih kalau di Indonesiain. Dan file konfigurasi ke dalam unit mandiri yang disebut kontainer. Contohnya gimana ya? Containerization. Wait. Sing Liverpool kalah 3-0 here. Wait. Wah, lemot banget ya Allah. Muncul sendiri cuy. Muncul sendiri nah. Jadi contoh nih. Oke, aku coba jelasin contoh yang waduh, tugas apa nih belum di close. Oke. Ini
ini di close juga aman. Sip. Contoh tuh gini teman-teman, kita lagi kerja kelompok ya, kelompok bikin caption aplikasi. Nah ada 2 orang nih, Fatur sama, aduh masa dia lagi, Herin. Nah Fatur ini anggaplah dia yang ngoding kan, nah Herin ini yang ngedeploy. Nah tuh aplikasinya itu aplikasi jalan di PHP 7 anggaplah ya. Nah ketika Fatur ngoding, dia akan menyesuaikan dependensi dan library dan lain-lainnya ke PHP yang ada di laptopnya Fatur kan, yaitu si PHP 7. Nah kenapa Fatur pakai PHP 7? Mungkin Fatur udah install PHP dari SMK dari beberapa tahun yang lalu, jadi PHP di laptopnya Fatur itu PHP versi lama. Nah ketika Fatur ngoding dan sudah selesai, terus dikirim ke Herin nyoba nginstal nih atau ngejalanin codingan yang Fatur bikin di laptopnya Herin sendiri. Nah ketika Herin nge-install aplikasi yang dibikin Fatur di laptopnya dia nemu pesan error cuy. Dia bingung kan, loh kok di laptopku nggak bisa. Lah Fatur bilang kan, lah ini buktinya bisa anjir di laptopku. Fatur ini udah ngasih SS, bahkan ngasih video buat buktiin kalau di laptopnya Fatur bisa, tapi di laptopnya Herin nggak bisa. Herin juga ngasih video anjir kalau di laptopnya Herin nggak bisa. Nah ternyata ketika diulik-ulik lagi itu ternyata Herin ini di laptopnya dia pakai PHP 8 atau adanya PHP 8 di laptopnya Herin. Sedangkan kalau kita lihat yang tadi Fatur ini pakai aplikasinya atau pakai untuk nge-build aplikasinya itu di PHP 7. Nah meskipun sama-sama PHP, tapi karena beda versi mungkin ada dependensi atau library yang berbeda sedikit. Nah ketika Herin ini ngedeploy karena dia pakai PHP 8, mungkin dia laptopnya baru, jadi dia baru install PHP dan kedapatan PHP versi yang terbaru dibandingkan laptop Fatur yang masih pakai PHP 7. Dia nemuin error nih karena adanya beda versi PHP. Nah solusinya gimana? Kalau kita tengok di contoh atau definisi yang kocak tadi mana? Nah kalau kita tengok secara teori yang ada di sini, dia tuh jadi kontainer ini bakal ngemas aplikasi. Ngemas ini ya anggaplah dikirim ya, aplikasi ini bakal dikirim. Fatur bakal ngirim aplikasi yang udah dibikin tadi beserta dan semua dependensinya seperti pustaka dan file konfigurasi. Jadi instead of Fatur ngirim ke Herin codingannya saja, Fatur tuh bakal ngirim codingannya, library-nya. Jadi Fatur ini bakal ngirim codingan dan PHP 7-nya, library yang diperlukan ke Herin. Jadi ketika Herin nerima file yang dikirim Fatur, dia udah lengkap termasuk dependensinya atau file konfigurasinya. Jadi contohnya gini ya, kalau kita coba tengok ya, Docker Compose WordPress deh yang gampang. Oke. Ya, lemot banget jir. Ini aku mau ngomong kasar tapi nggak bisa cuy, bukan praktikum nih soalnya nih. Astagfirullahaladzim. Nah, nih. Jadi arti dari ngirim dependensinya sekaligus tuh kayak gini teman-teman. Anggaplah ini deh ya. Jadi
Fatur mau ngirim WordPress nih, website WordPress yang udah jadi, udah ada isinya ke Herin. Nah, ketimbang Fatur hanya ngirim WordPressnya aja, Fatur juga ngasih tahu nih ke Herin dia pakai MySQL-nya versi berapa. Jadi antara MySQL versinya Fatur dan versinya Herin itu bakal sama, bakal pakai versi 8. Jadi nggak ada yang namanya berantem lagi nih karena error adanya beda versi dari software yang digunakan atau stack yang digunakan gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini udah setengah jam baru slide 4 nih Jir. Oke, lanjut ya. Sorry nih kebanyakan ngomong ya Jir, nggak praktek. Nah, selanjutnya di sini ada Docker Engine. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi yang sebelumnya, kalau virtualisasi atau virtual machine itu contoh dari teknologi atau vendornya, itu anggaplah vendor ya, itu kayak VirtualBox, VMware, Proxmox, dan OpenStack dan lain-lain. Kalau kontainerisasi itu bisa pakai Docker, bisa pakai Podman, bisa pakai yang lain. Yang lain ini aku jujur nggak tahu ya karena nggak pernah pakai juga yang lain. Pakainya aku cuma Docker. Nah, di sini dijelasin kalau Docker itu tersedia di Linux, macOS, dan Windows. Nah, tapi sebenarnya ketika kamu install Docker di Windows-nya kamu, dia tuh bakal jalan di atas WSL cuy. WSL itu apa? WSL itu Windows Subsystem for Linux. Jadi di sini ada Windows-nya kamu, terus ada WSL, baru ada Docker. Jadi Dockernya itu enggak jalan secara langsung di atas Windows-nya kamu, dia jalan di atas WSL atau Windows Subsystem Linux gitu. Nah, selanjutnya ini ada, kita udah mulai masuk nyoba Docker ya teman-teman. Nih ngomong-ngomong aku udah tadi malam udah nyoba bikin Proxmox ya. Ini aku thank you ke Irfan ya udah minjemin Proxmox dari LabNet, saya punyanya NAP, Network Evolution. Jadi peserta ada berapa weh? Sedikit kan? Jir 24 jir. Mampus. Peserta banyak banget ya. Oke, cuek. Jangan praktik semua ya teman-teman. Kita bagi-bagi. Ini aku coba sharing ya teman-teman. Share ininya. Ya Allah, kenapa lemot banget ya? Aku coba kirim ke, ya Allah, emailku jadi kelihatan dia Ruja Fatur. Aku kirim ke chat ya. Kirim ke chat. Jadi ini ada 20-an Docker, 20-an Docker di URL ini. Silakan teman-teman pakai, bebas mau yang mana. Ntar ditandain aja ya. Ditandain aja kayak ini. Nomor 1 dipakai sama si Fatur, dan nomor 2 dan seterusnya disesuaikan aja ke teman-teman. Bebas mau nyoba atau enggak, bebas teman-teman, enggak wajib ya. Yang penting aku sebagai trainer ya udah memfasilitasinya. Nah, cara loginnya itu gimana? Oke, bentar ya, nunggu pada join ke sininya. Ini ada 20-an. Semoga cukup resource-nya ya. Harusnya cukup sih. Harusnya nggak tahu sih. Soalnya belum dicoba. Soalnya RAM-nya cuma 16 GB cuy. Nah, jadi kita kan udah ngepick nih, ngambil salah satu Dockernya kita. Cara loginnya gimana? Cara loginnya kamu buka netsec ini, netsec-1.nav pwt myid. Aku logout. Nah, terus kita masuk nih, ambil yang kanannya aja teman-teman, jangan pakai yang nggak perlu angka yang di kiri ya, nggak perlu ID-nya ya. Kita kalau udah ditaruh username sini, tes terus passwordnya 1 sampai 8. Terus realmnya pilih yang Proxmox VI.
terus klik login. Ini aku bisa ngirim SS nggak sih weh? Ntar ya guys ya, aku coba inspect weh. Dung. Wah, sumpah aku udah trauma sama notifikasi Samsung cuy. Passwordnya ini, loginnya ini, terus klik login. Jangan. Oke lah, boleh lah. Kirim ke chat ya. Lah, nggak bisa ngirim SS ya? Lah bisa jir. Kok nggak ke copy? Jahanam. Realmnya pakai Proxmox VE ya teman-teman, jangan yang Linux tapi yang Proxmox VE. Iya. Gitu. Dapat bisa login belum teman-temannya? Aku login pakai punya nomor 1 ya. Kamu jangan disamain sama punya aku cuy. Disesuaiin ya, yang pilih yang belum dipakai. Jangan faktur, kita kasih nama Herin cuy, sesuai kayak avatar Robloxku. Nah, selanjutnya kita masuk nih. Jadi di sini udah ada ya kan kontainer ya. Oke, aku jangan nyebut kontainer ya, aku nyebutnya Docker ya. Jadi di sini tuh udah ada Dockernya kita masing-masing. Punya aku 301, punyamu ya disesuaikan. Kamu ngepick ID berapa. Kalau udah tinggal diklik 2 kali, tap. Oke, kalau kecepatan bilang ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kamu klik ke konsol. Bentar nih, harusnya aku bisa nge-SS-in satu-satu tahu. Demi kesejahteraan bersama ya guys ya. Oke. Maaf sih nggak terbiasa pakai Microsoft Teams. Nah, tap. Nah, kalau udah gini awalnya mungkin masih di summary ya. Oke, kalau udah kamu klik yang konsol. Tes. Anjay. Oke. Waduh, yang lag akunya atau apanya nih weh? Wah, yang lag jar gak bohong. Ini ndase marai lara kok asem. Bentar sih, reset bentar.
Ini udah restart tapi masih lemot banget weh. Lemot banget weh. Nangis sumpah. Pusing jir. Ntar ya coba pakai tethering ya. Udah restart tapi pingin masih ratusan nih. Gak waras nih jir bisnet. Cobain di home data maki-maki tuh. Pingin ratusan gimana ceritanya jir. Aku ganti tethering bentar sih. Oke, kalau sekarang gimana weh? Ah, tasnya kelihatan. Kak, aman gak weh tetheringku weh? Dari mana duitnya? Kita lanjut ya, mau nggak mau nih gimana lagi nih Jir. Mau marah-marah nggak bisa, soalnya bukan praktikum. Mic-nya belum dipasang. Maaf cuy. Oke. Sip, aku coba lagi ya teman-teman. Nih, sakit palaku Jir kayak gini internetnya. Ntar paling setiap langkah tak kirim ke chat ya. In case suara aku putus-putus, minta maaf banget juga. Nah ini kan kita udah login kan ya teman-teman. Ya gila sekarang malah Proxmox saya nggak bisa dibuka. Nah kalau udah masuk konsol gini, kamu enter aja cuy. Nah ntar bakal muncul kayak gitu tuh. Mari belajar strip X pasti login. Nah untuk loginnya itu root terus passwordnya sama 1 sampai 8. Oke. Cakep. Ada di spreadsheet ya teman-teman buat passwordnya. Oke. Wih. Jangan pakai punya yang udah di pick sama orang lain weh. Oke, kalau udah kita udah ada Dockernya teman-teman. Jadi sebenarnya itu aku udah install Docker di masing-masing komputernya yang ada di Proxmox ini ya, biar nggak perlu install lagi. Kenapa nggak perlu install lagi? Soalnya kalau install itu berat. Kenapa berat? Karena bakal ada 10 orang download bareng. Jadi takutnya internetnya malah down. Nah, kita bisa cek nih Docker version ya, bisa pakai Docker minv kayaknya. Oke, bener ya. Jadi kita jalan Docker minv udah muncul Docker versionnya, artinya kita di Proxmox-nya kita udah ada si Docker cuy. Aman ya. Sip.
Nah selanjutnya kalau kita nengok ke modul sini, modulnya aku kirim bisa nggak weh? Modulnya aku kirim tapi memang nggak 100% sama sih. Sumpah sekarang ngeri kalau lah gimana cara ngirim file weh? Nggak bisa ngirim file kah? Oh iya nggak bisa ngirim file weh. Oh iya ya nggak bisa ngirim file cuy. Oke jadi pertama tuh kita bakal nyoba ngepull image. Jadi di Docker itu nama anunya tuh atau nama base-nya itu image cuy. Kalau virtualisasi kan namanya ISO kan ya. Kalau di VirtualBox kan ya bisa ISO Windows 10, ISO Windows 7, ISO Ubuntu, ISO Debian. Nah kalau di Docker ini namanya itu image teman-teman. Kita bisa nyoba nih. Kita bakal ngepull image dengan nama hello world. Komennya apa? Docker spasi pull spasi nama image-nya. Nah kita coba ngerjain ini ya, Docker pull hello world. Komennya aku kirim ke chat. Pas. Oke sebelum ku paste, aku coba cek dulu nih Docker, ngecek Docker image sekarang. Yo Allah kok gini anjir Proxmoxku. Docker image ya. Nah di sini belum ada image apa-apa nih teman-teman. Kayaknya wifi-nya udah waras. Bentar. Cek wifi-nya waras nggak weh? Wifi udah waras kayaknya cuy. Lemot banget weh. Lanjut ya. Nah tadi kan kita udah ngecek Docker image kan ya. Di sini nggak ada output apa-apa nih. Nah kenapa nggak ada output apa-apa? Artinya itu masih kosong. Artinya kita belum punya image apapun. Nah kita bakal nyoba jalanin Docker pull nih. Kita bakal coba download image dengan nama hello world ya. Jadi Docker pull spasi hello world. Coba dikerjain. Kayak praktikum aja nih. Mau dikerjain. Nah nanti outputnya jadi kayak gini teman-teman. Nah buat ngevalidasinya beneran udah ke download atau belum, kita bisa pakai Docker image. Nah udah muncul nih si hello world yang tadi. Kalau kita tengok di sini ketika jalanin Docker image itu masih kosong cuy, masih kosong. Nah yo ilah malah kegeser kocak. Oke. Terus ketika kita jalanin Docker pull atau download image Docker dengan nama image hello world, dan di sini statusnya udah komplit ya. Dan kalau nyalin Docker image lagi, sekarang image hello world sudah muncul. Tuh, jadi kita udah berhasil download image Docker pull ya teman-teman. Download image hello world. Nah muncul nih kalau kamu ngetik Docker image. Sampai sini aman nggak teman-teman? Apa kecepatan atau internetnya jahanam banget? Sudah lancar kah tetheringnya? Oke. Nah selain image hello world itu sebenarnya banyak banget image-nya cuy. Jadi di Docker tuh ada image Nginx. Jadi contoh kamu mau nge-deploy web server ya.
Kalau di Linux normalnya kan kamu apt install Nginx kan ya. Uset, ada Roblox. Roblox udah lama nggak update kayaknya weh. Anjir, gampang banget ke distract. Bentar. Nah, kita bisa ngepull Nginx dengan perintah docker pull Nginx, tapi jangan dikerjain ya. Cara aja kerjainnya. Nah, kita juga bisa ngepull suatu image dengan specific version pakai tag. Jadi docker pull spasi nama image-nya apa, -2 versinya berapa, atau tag-nya apa. Jadi kalau nggak di declare kayak gini, dia bakal ngepull image terakhir atau terbaru. Kalau dispesifikin tag-nya, ya dia bakal download sesuai tag yang kita minta. Itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, untuk membuat kontainer dari suatu image, jadi kita di step pertama udah download image-nya, image hello world. Kita bisa pakai perintah docker create dengan format docker create spasi nama image-nya apa. Nah, tapi kalau kita hanya ngerjain kayak gini, nanti name dari kontainernya itu bakal generate secara random. Aku nggak mau itu. Kita bakal bikin kontainer hello world ini dengan nama hello world juga ya. Perintahnya itu docker bentar. Kita coba docker ps min a dulu. Oke. Sini belum ada apa-apa ya. Belum muncul kontainer sama sekali karena kita baru nginstal. Terus aku jalanin docker create min name ini ya buat nge-declare mau kontainer kita mau dikasih nama apa. Semoga proxmox-nya nggak kekecilan ya teman-teman layarnya. Kayaknya bisa digedein deh, bentar cuy. Ini demi kebaikan bersama nih cuy. Min name-nya anggaplah aku kasih nama Fatur ya. Terus spasi image-nya apa? Image-nya tadi hello world. Enter. Nah, muncul nih. Terus kalau aku di docker ps lagi, nah itu masih nggak ada teman-teman. Kenapa gitu? Jadi si docker ps ini ternyata tuh fungsinya itu buat menunjukkan aplikasi docker kita atau kontainer kita yang sedang running. Nah, karena si kontainer Fatur ini baru kita bikin tapi belum kita nyalain alias statusnya masih stop, jadi pas di docker ps ini nggak muncul. Nah, tapi si kontainer Fatur ini bakal muncul ketika aku jalanin docker ps min a. Nah, statusnya created nih, tapi masih belum start. Makanya kalau docker ps aja itu nggak muncul. Gitu teman-teman. Yuk kerjain. Komennya ini kita bikin kontainer dari image hello world dengan argumen name Fatur. Outputnya apa? Outputnya kita udah punya kontainer, kita berhasil bikin kontainer pakai image hello world dengan nama Fatur, tapi memang statusnya masih created ya atau belum nyala. Yuk kerjain. Yuk kerjain. Aku coba paste image komennya ya. Faturnya ganti nama kamu ya teman-teman. Aman gak weh? Laptopnya panas banget weh. Gimana ya biar nggak panas? Masa dikipasin anjir. Bentar cuy. Nah, kocak. Aman nggak teman-teman sampai sini? Tinggalan nggak ya? Atau share screen-ku mati lagi nih jangan-jangan? Aman. Wih, thank you bosku. Wah, sip, thank you. Nah, kita udah berhasil bikin
kontainer ya, tapi memang masih belum nyala. Nah, cara nyalain ini dalam arti dari state mati jadi nyala ya teman-teman. Kita bisa pakai perintah docker container start spasi container ID-nya atau container name-nya. Oke, ini aku coba kerjain ya, docker container start min i ini flag buat interaktif. Jadi bakal bisa ngelihat output dari kontainernya kita. Nah, jadi sebenarnya image hello world ini dia itu kayak example image gitu, yang berisi image pesan kayak gini, hello from docker. Jadi kalau aku coba kerjain ya, docker container start min i interaktif, terus spasi container ID-nya berapa, atau aku maunya pakai nama aja, bisa pakai fathur aja langsung enter. Nah, muncul nih hello from docker. Jadi kita udah berhasil bikin kontainer pertama kita dengan image ya, image example gini ya, belum ada apa-apanya ya. Oke, ini aku coba kirim lagi ke grup ke chat. Faturnya disesuaikan ya teman-teman. Jadi name-nya fatur, kamu jalani di sini. Outputnya jangan lupa dikasih min i, outputnya itu bakal ada hello from docker. Anjay, ini ilmu mahal nih cuy, di kampus nggak dipelajari. Ente bayar 8 juta per semester nggak belajar docker buat apa ya? Iya ya, mending SMK ya, SPP mau 500.000 ya, tapi sini docker ya. Lucu anjir sebenarnya kampus tuh. Emang akal-akalan barat cuy, perkuliahan tuh. Nah, selanjutnya maaf guys, lupa kalau lagi di tempat orang. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, kalau kamu bertanya-tanya, bisa nggak sih mas kalau create tapi langsung di start? Kalau tadi kan sebelumnya kita nge-create terus nge-start dulu kan ya. Bentar anjir. Nah ini bisa nggak sih kalau kita bikin dan sekalian menjalankan kontainernya kita? Jawabannya bisa pakai perintah docker run. Nah, docker run ini dipakai untuk nge-build kontainer dari image dan menjalankannya secara otomatis atau secara langsung. Jadi nggak perlu docker create, docker start, nggak perlu, hanya langsung docker run aja. Contoh docker run spasi www. Oke, aku coba kerjain ya, ini aku clear docker ps min a. Oke, docker run min name fatur 2, nama image-nya apa, hello world. Nah, langsung muncul nih teman-teman. Jadi aku nggak perlu docker start, nggak perlu docker create, nggak perlu docker start, hanya dengan satu perintah run. Name-nya harus beda ya sama yang sebelumnya ya, ntar kalau sama bakal error karena name-nya already used. Tuh, aku kirim ke chat perintahnya itu. Ini di close harusnya aman tau. Aman gak ya? Oh enggak ding. Ini aku copy kirim ke chat, gas. Nah, kalau kita coba docker ps min a, harusnya udah muncul dua kontainer nih, kontainer fatur dan fatur 2. Punyamu sama nggak weh? Ada dua kontainer harusnya. Sama nggak weh? Shit. Respecting. Oke, lanjut ya, mumpung wifi-nya lagi waras ya. Nah, kita bisa melihat lagi. Ini udah belum sih image ls? Udah ya. Nah, kita bisa ngelis image nih yang ada di dockernya kita pakai perintah docker image ls atau docker image ls atau docker images ya teman-teman. Ini buat jalanin atau melihat ada apa aja sih image di dockernya kita. Perintahnya sama ya,
sorry, perintahnya beda tapi fungsinya sama. Setauku gitu. Setauku nih ya, berdasarkan pengalaman bukan berdasarkan dokumentasi. Ya mungkin dokumentasinya beda ya, tapi ya orang gila mana yang kuat baca dokumentasi anjir, mending nanya ChatGPT enggak sih? Skripsi aja digarap pakai ChatGPT anjir. Ups. Nah, aman ya. Selanjutnya kita bakal kita bakal nyoba bikin kontainer pakai Nginx cuy. Kita bakal bikin kontainer web server ya pakai Nginx. Nah, kira-kira perintahnya gimana nih teman-teman? Help gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Nama image-nya itu Nginx. Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Caranya bikin kontainer pakai image name Nginx. Nginx itu web server ya. Nanti ekspektasinya itu ketika kita udah berhasil jalanin kontainer Nginx ini, bakal muncul web server kayak gini. Kok nge-lag lagi weh? Kok nge-lag lagi? Ih aneh sumpah, pingnya lancar, speednya lemot. Sebenarnya pakai bisnya itu bagus cuy, kita bisa bikin berhenti nge-game jir karena pingnya kayak tai. Nah, jadi di sini tuh ada image namanya Nginx. Kita bakal bikin Nginx ya, kontainer Nginx teman-teman. Komennya. Nah, kalau tadi sebelumnya kan kita harus nge-pull image dulu kan ya sebelum bikin kontainer. Sebenarnya kita bisa bikin kontainer langsung tanpa perlu nge-pull image-nya terlebih dahulu. Jadi nanti Docker tuh bakal ngecek nih, image ini udah ada belum di lokal di Dockernya Fatur. Kalau ada ya pakai, kalau nggak ada ya dia bakal download dulu gitu. Nah, jadi kita bakal langsung coba jalanin perintah docker run aja langsung, nggak perlu pakai docker pull terlebih dahulu. Docker run, terus kita kasih min name Nginx 1, terus kita forward portnya 8080. Artinya apa? Artinya si Nginx ini kan dia, si kontainer Nginx ini kan dia bakal pakai port 80 kan ya buat nge-expose web servernya. Nah, secara default root at mari belajar docker mari belajar itu nggak bisa ngakses si Nginx yang ada di dalam kontainer tanpa adanya konfigurasi tambahan. Kita perlu memberikan konfigurasi tambahan dengan cara nge-expose port yang ada di kontainer ke dalam host atau ke dalam Linux si Proxmox ini pakai perintah minp 8080. Jangan 8080 deh, 88. Oke, 8000 deh. 8080 artinya si Nginx container ini dia bakal running di port 80. Nanti ketika sampai ke host dia portnya itu jadi 8000. Terus spasi image name-nya Nginx aja. Aku mau kasih min d di depannya, di detach, biar nggak masuk ke dalam kontainernya langsung. Jadi kontainer ini bakal jalan di belakang layar, di background ya. Background itu apa artinya weh? Tai, gampang banget ke distract. Background itu apa anjir? Latar belakang kah? Iya, latar belakang ya. Oh, anjir lemot banget lagi. Tai, gampang banget ke distract weh. Oke, kita enter ya. Nah, dia unable to find image Nginx nih secara lokal. Jadi dia bakal nge-pull terlebih dahulu dari mana? Dari hub.docker.com, teman-teman. Oke, ini coba dikerjain ya. Coba dikerjain di punya kamu. Oke, aku coba langsung docker ps ya. Nah, harusnya udah muncul nih kontainer Nginx 1-nya. Perintahnya ini. Terus ketika di docker ps sudah muncul.
Oke, aku kasih waktu teman-teman yang mau nyoba ya. Perintahnya ini ya. Jadi bakal bikin kontainer dengan nama Engine X1, image-nya itu Engine X, dan di expose portnya ke port 8000 Linux Proxmox-nya kita. Oke, lanjut ya teman-teman. Kalau ketinggalan atau kecepatan atau ada pertanyaan, infoin aja di chat ya teman-teman. Nah, kita udah berhasil jalanin kontainer Engine X pertama. Waduh, weh, kok bisa gitu? Kok bisa gitu ya? Oh, kurang min P cuy. Wah, ini kalau di kelas dari maki-maki nih. Jadi komennya itu gini teman-teman, gini cuy. Min name terus kasih min P. Nah di sini kamu tuh nggak ada ininya cuy, nggak ada min P-nya, jadi dia ngiranya 8000 tuh image. Makanya di sini keterangannya itu gagal gagal menemukan image 8000 di lokal. Dia malah ngepull image 8000, sedangkan image dengan image name 8000 itu nggak ada. Kasih min P bosku, bisa nggak di reply ini kah? Coba benerin dulu yuk. Kopi baru setengah jalan udah habis, gimana konsep anjir? Ini cerdas nih anjir. Ini cerdas nih, contoh pahlawan ini anjir, respect anjir. Respecting, bener biar ada interaksi ya. Salam interaksi bosku. Oke, aman ya, sip. Respecting. Nah, terus kita udah ada nih jalanin Docker. Kita udah berhasil jalanin Engine X pertama kita. Gimana cara ngaksesnya, Mas? Sebenarnya kalau kamu jalanin di laptop lokal itu bisa langsung diakses aja cuy IP-nya, IP si VM-nya atau si IP si Docker-nya. Sini kan IP-nya 1016 kan, tinggal diakses aja. Tadi itu diekspos ke port 8000 ya, ke port 8000 ya, jadi bisa diakses kayak gini. Tapi karena server Proxmox-nya ini bukan di rumah aku dan bukan di rumah kamu, jadi ya networknya beda, jadi nggak bisa diakses dari browser secara langsung. Paling kita cuma ngecek aja lewat curl nih, curl paste. Oh bentar, cur localhost port, bentar, Docker PS dulu, cur localhost port 8000. Nah, port 8000 dari mana mas? Bukannya port Engine X 80? Bener. Tapi karena kita nge-expose port Engine X ini ke 8000, nanti masuk ke Windows-nya kita, ke host-nya kita itu jadi port 8000. Jadi komennya itu gini ya, cur localhost *2 atau portnya berapa, port 8000. Kalau aku enter, anjay muncul nih cuy. Wah nih mama pasti bangga nih anjir, hari Sabtu belajar kontainer. Sip. Oke, kita cur localhost, ntar outputnya jadi kayak gini teman-teman. Anjay, komennya itu ini ya,
Ini kayaknya nggak kejar cuma waktunya gara-gara kebanyakan bercanda. Kalau nggak kelar sampai akhir nggak apa-apa ya teman-teman, namanya ilmu tetaplah ilmu bosku, meskipun belum sampai slide terakhir. Muncul nggak Beh Engine X nya kamu? Pasti cur. Harusnya kalau kita coba jalanin SS Min Toolpan, harusnya ada port 8000 yang diekspos. Siapa yang nge-expose? Docker proxy gitu. Yuk coba kerjain teman-teman sampai kayak gini, sampai muncul welcome to Engine X di Proxmox nya kamu. Buset, dikumpulin nih. Ini berapa, Mas? Boleh tuh dikirim ke chat dong. Biar kelihatan kayak praktikum. Ya, respect jir yang masih ngikutin. Dia ini hujan. Bos besar ya sing dagang manu, Bos. Aku ya udah apa-apa lah, Bos. Oke, lanjut ya, teman-teman. Aman, Bos. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi selanjutnya itu kita bakal terakhir kita bakal coba bikin image sendiri. Jadi kita kan tadi kita bikin tadi itu kita bikin kontainer Engine X pakai image Engine X kan ya, yang masih kosongan isinya. Makanya ada index HTML-nya itu makanya masih welcome to Engine X. Nah, kita pengen naruh file index HTML sendiri custom ke dalam image Engine X-nya kita. Nanti ketika jalanin docker run image Engine X custom, itu pas di curl ke localhost port Engine X-nya itu muncul titelnya kayak selamat datang di web server Fatur gitu, teman-teman. Biar teman-teman ada gambaran gimana cara bikin docker image sendiri. Saki Mubarok siapa Beh? Aku kirim ke mana nih? Aku kirim ke Limeware kah? Bisa nggak ya? Jangan ngirim ke Google Drive, bahaya. Lah, kok nggak bisa dikirim anjir? Oh bentar, aku kirim sekarang. Tapi kenapa nggak mau di-select ya? Cakep. Caranya tuh share. Ini bisa nggak download? Cakep. Grup aku yubat aja. Ini ya, tak share ke chat ya, link materinya ya, link PDF-nya ya. Soalnya nggak dari paguyuban doang nih ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi aku buka ChatGPT dulu. Bentar, aku bahaya nih, aku buka ChatGPT di laptop satunya deh. Ini bapak barangkali ada history chat yang aneh-aneh cuy. Trauma jir. Oke, bentar cuy. Kita perlu docker file ya, Jadi docker file itu apa? Docker file itu struktur atau perintah yang digunakan oleh Docker ketika mau ngebuat sebuah image custom gitu. Jadi kita bakal bikin image Engine X yang sudah ada index HTML-nya kita
sendiri. Set nih aku kenal tahu sama si Arsi Opraza ini. Dia orang di coding. Telek. Hier, lagi-lagi ke distract ya guys ya. Ntar buka ChatGPT. Kok lemot banget ya di laptop. Bisa nggak ya? Aman nggak ya? Ntar kita coba ngeprom yang baru. Woi. Oke, aman ya. Anjir. Ini cakep. Jadi kita perlu dua file. Yang pertama file index.html itu buat custom index engine X nya kita. Gimana ya biar enak? Aku coba bikin GitHub bentar cuy, biar kamu nggak perlu ngetik-ngetik ya, tinggal dijalanin perintah aja. Bentar. Ya ngelag banget, orang mau upload repository lemot gimana ceritanya. Tertawa tapi terluka anjir. Ngirim file ke chat nggak bisa. Oke, aku tahu. Kita gini aja cuy, kita bikin file index echo hari ini aku belajar Docker bersama Fathur. Ketik ini terus lebih dari lah. Bentar. Hari ini Fathur belajar Docker bersama Mari belajar. Ya Allah. Ntar aku coba ngeset di sini dulu. Dong, coba kerjain itu cuy, Fathurnya diganti ya. Oke, kalau aku enter, bentar aku coba refresh cuy. Ya ilah. Sip. Oke. Kita udah punya file index.html yang isinya hari ini namamu belajar Docker bareng Mari belajar. Buat ngevalidate-nya, kita bisa pakai perintah chat ya, kayak yang di kelas praktikum ya. Kelas burung dara ya. Kelas paguyuban anjing. Nah, selanjutnya kita bakal jadiin file index.html ini ke dalam kontainer engine X-nya kita. Caranya gimana? Kita bakal nge-build Docker file sendiri. Lah, ini dia Docker filenya. Jadi kita perlu bikin file dengan nama Docker file. Pakai perintah nano spasi Docker file. Bentar, aku SS yang 2 ini dulu. Cakep. Tinggal dikasih perintah cat index.html. Nah, selanjutnya kita bakal perlu bikin file namanya Docker file, perintahnya itu nano Docker file. Oke, terus paste ini. Semoga formatnya nggak aman-aman, nggak ada format-formatan cuy. Kamu bisa copy paste aja tuh yang semuanya ya dari atas sampai bawah. Paste di Docker file sini, pakai Ctrl V. Kayaknya Ctrl V atau Ctrl CV gitu cuy. Aku nggak tahu nih kalau di Windows pakai apa. Atau pakai klik kanan bisa tahu, klik kanan paste. Nah, cakep. Yuk klik kanan paste. Ntar hasilnya kayak gini. Yuk kerjain dulu teman-teman. Ntar keluarnya bareng. Keluar maksudnya nge-save filenya bareng.
Oke, aman ya. Kalau udah dipaste ke dalam Docker file, buat nge-save-nya itu bisa pakai Ctrl S, Ctrl S, terus Ctrl X. Selesai. Kalau aku cat Docker file sudah masuk. Nah, ini dia. Cara save. Ctrl S ya. Cara exit dari nano itu Ctrl X. Iya enggak sih? Bener ya. Ih, kocak, jadi lupa sendiri. Ya, Ctrl X ya. Tai, belum ada semenit padahal. Nah, terus kalau kamu cat spasi Docker file belum ada 10 detik dah lupa anjir. Oke, kalau kamu ketik cat Docker file harusnya yang kata-kata tadi kamu paste di nano itu udah masuk ke dalam Docker file. Nah, selanjutnya kita bakal nge-build image kita dari si Docker file. Nah, pakai perintah docker build, teman-teman. Jangan pakai custom engine X ya. Ya boleh sih. Kita pakai perintah docker build spasi min t. T ini tag atau namanya apa, terus spasi titik. Titik itu apa? Titik itu menunjukkan di mana lokasi resep kita, di mana lokasi Docker file kita yang udah kita bikin sebelumnya. Nah, kenapa titik? Karena ya ketika kita jalanin perintah si Docker build itu sejajar atau setara dengan lokasi si Docker file itu. Jadi kita bisa pakai titik aja. Oke, kalau aku coba enter, tapi sebelum enter aku coba cek lagi nih Docker images. Oke, kita belum punya image my custom engine X. Kalau aku coba jalanin docker build min t my custom engine X spasi titik, nah dia lagi nge-build nih teman-teman. SS bentar cuy. Ada titiknya ya, ini agak rawan error nih, agak rawan typo, agak rawan di maki-maki patur nih. Nah, selesai. Kalau aku coba cek lagi nih Docker image, harusnya udah muncul my custom engine X. Anjay, muncul nih cuy. Docker image sekarang sudah muncul my custom engine X, yang mana sebelumnya cuma ada engine X dan hello world aja. Anjay, kita berhasil bikin. Share nih, sang raja nyari topik ya. Tapi emang makin dewasa harus belajar cara nyari topik, Jir. Masalah nyari topik ini bukan dipakai pas buat dengerin cewek doang, Jir. Kenapa pakai titik? Karena ketika kita jalanin Docker build min, ketika kita mau jalanin Docker build, si Docker ini harus tahu, ibarat kita mau masak, kita harus tahu resep masakannya itu. Ya, kocak. Kita harus tahu di mana resep masakan kita. Nah, anggaplah kita nggak pakai titik kan ya. Kita mau masak makanan my custom engine X, kita mau bikin image my custom engine X, tapi nggak tahu resepnya mana, tapi nggak tahu di mana lokasi Docker filenya. Nah, kita bisa deklarasiin pakai nama kayak gini. Kayaknya bisa tahu. Kayaknya kita coba sekalian ya. Nah, tahi lah. Kita pakai titik aja anjir. Kita pakai titik. Nah, lah dia nge-build lagi. Oke, aman ya. Jadi, kita harus ngasih tahu di mana lokasi Docker file kita, di mana lokasi resep kita. Nah, kebetulan aku jalanin perintah Docker build-nya itu sejajar atau setara dengan lokasi direktori Docker file saat ini. Jadi bisa pakai perintah titik aja. Bisa nggak Mas kalau jalanin Docker build-nya, tapi Docker file-nya itu di dalam folder yang lain? Bisa, kayaknya. Harusnya bisa anjir. Docker build bisa anjir, sumpah nggak bohong. Tapi emang aku nggak hafal aja komennya apa. Nah, jadinya kayak gini ya teman-teman.
Kalau sebelumnya kan kita hanya langsung titik, tapi karena yang di sini tuh Docker file itu ada di dalam folder Docker. Jadi kita harus deklarasiin lengkap si Docker file itu ada di mana. Jadi dia pakai -f ini kalau nggak salah -f ini file ya. Filenya itu ada di mana? Ternyata ada di dalam direktori Docker dengan nama filenya Docker file. Gitu teman-teman. Oke, aman ya, nggak perlu tak kerjain. Aman gak weh pas Docker image harusnya muncul My Custom Engine X teman-teman. Oke. Nah. Ini harusnya bentar lagi kelar sih. Harusnya bentar lagi. Oh iya lemot. Oh, aku tahu kenapa lemot. Soalnya tuh ada 11 orang yang download secara bersamaan, cuy. Jadi ketika kamu download itu tuh kamu pakai internet sih Proxmox, bukan pakai internet rumah. Nah, karena internet Proxmoxnya ini 50 Mbps bagi orang 10, jadi ya agak lemot kalau dipakai download bareng-bareng. Tapi nggak apa-apa cuy, tak tungguin. Yang bocor wifi-nya jadi wifi kampusnya tuh. Kan Proxmoxnya di wifi kampus ini. Nah, anjir malah makan dir. Refleks cuy. Aman ya. Terus kalau kamu jalanin Docker image muncul tuh My Custom Engine X. Nah, selanjutnya kita bakal bikin kontainer dari image My Custom Engine X cuy. Perintahnya sama ya teman-teman. Docker run spasi min-name engine x1 anggaplah. Udah ada namanya belum? Lemot banget. Kok lemot banget weh? Apanya weh? Oke, nggak apa-apa. Docker ps-a. Oh, udah ada engine X1 cuy. Kita bikin engine X2 ya. Atau Fatur engine X deh. Docker run min name-nya itu Fatur engine X1 min P881. Sorry, 8001 aja. Terus tadi nama image-nya kita itu males banget ngetik sendiri, mending kita ngopi aja. Wah, ini kenapa muncul emot? Ya, kocak. Nice, cakep. Paste. Nah, nanti bakal bikin kontainer dari image My Custom Engine X yang udah kita build sebelumnya dengan nama Fatur Engine X1 dan portnya itu bakal di-expose ke hostnya kita di port 8001. Nanti harusnya ketika nge-curl port 8001 bakal muncul. Hari ini aku belajar Docker harusnya. Oke, aku coba enter terus Docker ps muncul nih Fatur Engine X1 di forward ke di-expose ke port 8001. Kalau aku coba curl localhost port 8001, anjay muncul nih hari ini Fatur belajar Docker bareng Mari Belajar. Jadi harusnya kalau website itu dibuka ya, tapi sayang sekali nih karena kita beda network jadi nggak bisa mengakses webnya. Tuh pas engine X dibuka di sini tuh bakal muncul cuy, ada itu tulisan kayak gini di website ya. Cuma ya sayangnya kita nggak ada aplikasi yang buat nge-expose web ke luar network ya. Perintahnya itu ini, pas kamu Docker ps muncul nih Fatur Engine X1. Terus buat testingnya kamu bisa pakai curl localhost 8001. Outputnya bakal kayak gini. Anjay, ku kirim ke grup. Perintahnya aku kirim ke
Wangsaf ke chat. Terus core-nya itu yang ini 8001. Kenapa 8001? Ya karena kita nge-expose ketika dockerannya itu di port 8001. Oh iya teman-teman, jangan lupa absen ntar ya di akhir ya. Apa nama link absennya ya? Ini kah? Oh ini kayaknya. Bentar. Berarti aku ambilnya gini aja. Absen cuy, ramai kan cuy. Oh shit. Shit, anjir baterai. Anjir lah. Saka bosku, manuk. Iya. Cocok. Nah. Nah, sebenarnya karena kita udah punya image custom, kita tuh bisa tahu bikin 3 kontainer langsung cuy. Maksudku, kita bikin 3 engine X di dalam satu host kita. Tinggal bedain aja nih name-nya dan portnya. Kayak aku bikin Factory Engine X 2 port 8002, bikin Factory Engine X 3 dengan port 8003. Harusnya ketika aku nge-curl curlnya mana? 8001 bisa, 8002 bisa, 8003 dan 8003 bisa. Nah, kenapa outputnya sama semua? Karena kita pakai image yang sama. Sebenarnya kalau niat atau barangkali teman-teman mau nyoba, bisa tahu bikin image lagi, output teksnya beda, ntar di run di port 8002, terus bikin image lagi, run di port 8003, outputnya atau indeksnya itu dibedain lagi. Jadi teman-teman kayak mensimulasikan jalanin beberapa engine X dalam satu Linux, dalam satu server ya. Wes gacor. Nah, sebenarnya kalau diobrolin ya, jadi contoh real case-nya, contoh aku pakai kontainer itu pas lagi aku bisa ini enggak ya? Wait. Oke, bentar. cd etc php. Nah, jadi dulu tuh pas aku magang tuh awalnya itu ada website WordPress versi lama ya, versi pakai PHP 7. Terus aku disuruh bikin WordPress baru di PHP 8. Nah, karena aku dulu nggak mau, takut konflik ya, takut antar PHP ini konflik, jadi aku pakainya tuh Docker container cuy. Jadi kontainer WordPress 7 sendiri, kontainer WordPress 8 sendiri. Jadi antara WordPress yang beda versi ini nggak bakal bentrok dependensinya. Nah, tapi karena kemarin menurutku terlalu overkill ya untuk sebuah ya tempat KP yang kecil, jadi ya tak balikin ke instalasi zaman dulu, instalasi tradisional. Jadi di dalam satu VM atau satu VPS ini ada 2 versi PHP gitu teman-teman. Nah, selanjutnya nih aku coba demoin cara nge-push Docker customnya aku sendiri. Sebenarnya teman-teman bisa nge-push sendiri tahu ke hub Docker. Sebenarnya kamu bisa nge-push ke hub Docker. Ya, nggak bisa kebuka. Oh, bisa. Jadi kalau kamu regis terus sign in, aku coba. Oke. Ini nggak usah dikasihin, nggak apa-apa sih, soalnya agak lama juga, perlu registrasi dulu.
aku coba nge-push image customku ke AWS ECS ya. Sorry, ECR. Nah, ini aku udah punya beberapa image ya yang aku coba nyoba sambil belajar ya. Jadi buat nge-pushnya itu gampang cuy. Push image ke Docker. Caranya itu tinggal dikasih tag aja, dikasih username di image tagnya, terus di push langsung. Ya pertama login ya, Docker login, nanti bakal harus login ke akun Docker Hub-nya kamu. Kalau belum ya kamu register dulu di website. Kalau udah tinggal dikasih tag nih. Contoh tadi kan kita tagnya my custom engine X ya kalau nggak salah ya, tinggal dikasih tambahan username Docker Hub-nya aja. Jadi kayak docker tag my engine X app, tagnya latest spasi fvtours, karena Docker Hub username-nya aku tuh tadi fvtour ya, fatur slash my custom engine X, terus tagnya apa, bebasin tagnya mau latest boleh, v1 juga boleh. Terus kalau udah tinggal di docker push aja fatur slash my custom engine X, tagnya berapa, selesai. Ntar bakal masuk ke dalam Docker Hub-nya mana tadi anjir, ke dalam Docker Hub repo yang ada di tadi aku tunjukin. Nah selanjutnya kalau aku coba tarik ke AWS ya, karena ini sebenarnya aku tugas dari training AWS incubation dari Mari Belajar. Aku coba nyontoin nge-push image yang tadi aku bikin sebelumnya ke ECR. ECR itu apa? ECR itu kepanjangan dari Elastic Container Registry. Itu fungsinya buat nge-store Docker image. Jadi mirip kayak Docker Hub teman-teman, tapi punya si AWS. Oke, ini teman-teman gak usah ngerjain, gak apa-apa. Aku coba close-closein bentar. Ini laptop udah panas banget nih, RAM 8 GB. Oke. Nah, cakep. Oke, aku coba masuk ke ECR. Aku bakal bikin repository. Repositorinya itu kasih nama Docker Mari Belajar. Docker. Bener gak ya? Atau enggak gini aja deh. Oke, kita bikin repositorinya dulu. Nah, tapi biar enak kayaknya aku nge-push passwordnya apa ya? Weh, Ntar cuy, aku ngepushnya dari sini ya teman-teman. Absen cuy, jangan lupa absen. Kita kelar jam 12 ya. Duhur langsung kita menuju ke masjid cuy. Gak kebuka anjir. Oke, aku coba bikin file Docker file kayak tadi. Docker filenya itu aku nyontek dari sini aja. Oke, terus aku bikin index HTML. Hai. Oke, gini aja nggak apa-apa. Terus aku coba. Oke, aku kan belum nge-build image-nya ya. Kalau aku coba tengok di sini, kita udah bikin repository di ECR ya. Kalau aku coba klik view push command, nah cara nge-pushnya itu udah ada step by stepnya teman-teman di ECR. Ini nggak usah ngikutin, nggak apa-apa ya. Tinggal kita ECR login. Aku coba garap di VS Code. Kalau kamu mau nyoba pakai Docker Hub tuh perintahnya Docker login doang. Ntar bakal aku coba ikut ya Docker login. Ntar bakal dapat link kan. Nah, linknya dibuka. Barangkali teman-teman mau nyoba ngerjain nih habis ini. Ntar nih videonya tak record cuy, tak upload ke YouTube. Ke YouTube tempat bercandanya aku ya. Ntar barangkali teman-teman mau nyobain gas, nanti ini Proxmox nyala sampai malam. Jadi kamu masih bisa nge-explore setelah jam perkuliahan ini ya. Oke, confirm. Oke, selesai. Jadi mana nih kok? Oke,
Aku coba nge-push yang di kontainer. Enggak, aku nge-push yang di Docker. Ya lemot banget. Aku coba nge-push yang di ECR dulu ya. Oke, kalau udah tinggal di build aja nih. Kita build pakai naming mari belajar. Jadi Docker filenya itu perlu dibuild ulang pakai tag baru, yaitu si mari belajar. Wah, ini kayaknya rasanya bakal lama nih cuy. Aman ya mic-nya ya, jangan sampai 2 jam ngomong mic-nya mati nih anjir kayak tadi. Wah, tertawa tapi terluka nih anjir. Oke, ini sembari ini build nih. Oke, cakep, dah kelar ya. Kita balik lagi ke, kita udah nge-build ya. Kalau kita coba tengok di Docker image, harusnya udah ada image dengan nama mari belajar ya. Ini ya yang paling atas ya teman-teman. Kita bakal nge-push image mari belajar ini ke dalam Docker registry yang ada di ECR. Kita kasih nama nih, tagnya nih disamain pakai format yang ada di ECR. Ini tuh URI dari container registry kita yang udah kita bikin sebelumnya. Ya aku paste. Nah, kalau aku coba Docker image lagi, harusnya udah ada Docker image baru dengan tag sesuai format dari AWS ECR itu sendiri. Nah, terakhir tinggal kita push aja nih, Docker push pasti nama image yang udah di tag sesuai format. Kalau aku enter, oke, dia lagi pushing. Ya Allah. Oke, Selasa praktikumnya nih Juruk maning apa ya, Bos? Stres banget kok, Jian. Oke, ini lagi nge-push ya, teman-teman. Barangkali ada yang mau nyoba nge-push ke Docker Hub register dulu mumpung punya aku lagi loading. Ini kita bisa nge-push bareng-bareng. Nggak bohong, bisa nge-push bareng-bareng. Tapi internetnya tai banget, cir. Regis dulu. Ntar kalau udah tuh bakal kayak gini. Ntar kita coba bakal nge-push ke repository kita yang ada di Docker Hub ya sembari ini. Tertawa tapi terluka anjir. Benar tadi habis Docker login tuh ini ketika jalanin perintah Docker login tuh teman-teman harus ada akun Docker Hub-nya dulu cuy. Udah registrasi belum? Pakai email bebas sih. Coba regis deh di hub.docker, linknya yang ini. Lemot banget kocak. Sing up ya. Jangan nanya, Mas kok nggak ada tombol registrasi. Sing up tuh registrasi cuy. Ini pakai yang personal aja, email kampus bebas, email pribadi boleh, terus username-nya disamain. Username-nya dibebasin, passwordnya dibebasin. Ntar kalau udah coba kamu konfirmasi di email mungkin ada, kalau udah tuh bakal harusnya udah login ya. Tapi ini lemot banget sih. Yah, Javaturnya kelihatan cuy. Soalnya di YouTube tuh kalau nampilin emailnya orang tuh bakal di tag down di videonya, dianggapnya itu nyebarin data pribadinya orang. Dulu kan aku pernah kan kayak gini nih, share screen kayak gini, tapi ada email-emailnya mereka. Ada email-email mereka, ada nomor WhatsApp mereka, tak share screen kan, di record ke YouTube, di tag down jir. Jahanam.
Oh ini cuy, kalau udah Docker login, terus kamu buka nih URL-nya nih, kamu klik kanan copy, terus paste di tab browser baru, terus masukin kode confirmation code-nya. Jadi loginnya itu cukup sederhana ya, nge-integrate atau nge-out-nya dari terminal ke Docker Hub itu sederhana. Oke, cek yang di ECR. Oke, ini jahanam ya, lemot banget. Aneh loh weh, sumpah aneh banget. Oke, apa udah ke push ya? Oke, aku coba refresh ya. Aku refresh yang di mari dan refresh lama banget jir. Udah berhasil di push cuy. Harusnya ini udah muncul. Anjay, udah muncul ya. Jadi kita jadi Fatur berhasil nge-push custom image yang Nginx tadi ke dalam AWS ECR. Nah selanjutnya kalau Fatur mau, Fatur bisa ngebikin kontainer dari image mari belajar ini di AWS ECS. AWS ECS itu apa? AWS ECS itu Elastic Container Service. Jadi nanti itu kita bisa nge-create kontainer tanpa perlu Linux kayak tadi yang kita udah belajar sebelumnya. Tapi memang ya di sini lebih kompleks teman-teman, nggak sesederhana yang tadi kita belajar. Tapi ya ini karena waktunya mau habis, jadi kayaknya nggak bisa deh aku demoin bikin di ECS. Tapi intinya gitu, kalau mau nge-push ke AWS ECR. Tapi aku nggak punya akun AWS mas, bisa nggak nge-push ke Docker Hub? Oke, masih ada 10 menit, kita gaskan ya. Cakep, nah ini udah sukses ya. Lah username-nya mana? Nggak kelihatan kah? Oh iya memang nggak kelihatan ya. Nah setelah kita Docker login, kita kan udah berhasil masuk ke Docker Hub kita ya. Kita perlu lihat Google dulu buat contekan. Kita perlu ngasih tag dulu teman-teman. Tagnya itu gini. Tekan Docker image, jangan yang di sini, Docker images. Kita mau nge-push my custom Nginx ya. Tinggal kasih gini teman-teman, Docker tag my custom Nginx, tagnya latest, terus username Dockernya kamu apa, username Docker Hubnya kamu apa, punya aku kebetulan Fatur, terus kasih gini. Bentar. Caranya gimana ya, aku lupa cuy, sumpah lupa. Oh kayaknya gini deh. Kayaknya gini, aku coba kerjain dulu cuy. Cakep bener. Gini ya. Jadi kita bakal kasih tag baru ke image yang udah kita ada sebelumnya, my custom Nginx. Jadi cuma nge-tag saja, enggak nge-build ulang, hanya ngasih terangan gitu loh. Faturnya diganti username Docker Hubnya kamu cuy. Nah harusnya cepat ya. Kalau aku coba Docker image lagi, udah muncul image dengan tag baru, muncul nih username / nama image-nya. Cakep, sip. Nah selanjutnya jangan lupa absen cuy. Ini tak kirim lagi nih link absennya. Nah selanjutnya kita bisa langsung nge-push aja teman-teman. Caranya gimana? Tinggal Docker push spasi nama image-nya. Kayaknya ya.
Docker push nama image-nya. Nama image-nya berarti udah ada username-nya di depannya. Jadi kayak gini. Oke, ini bakal makan internet upload ya. Dan karena kita nge-push ramean, jadi ya mohon maklum kalau agak lemot ya. Karena bandwidth-nya sharing antar 10 orangan ini. Nah, ini aku udah berhasil nge-push kayaknya. Aku coba validate di bagian sini. Anjay, kita udah berhasil nge-push Docker image kita cuy. Ini aku coba kirim lagi SS-nya. Komennya ini ya, Docker push nama image-nya. Oke, aku coba paste komennya ini. Dan kalau tengok di sini sudah muncul repositorinya, disesuaikan ke username-nya kamu ya cuy. Ini update ke username-nya kamu dan punyaku udah masuk. Kelihatan lagi googling nih, malu anjir. Gitu cuy, aman gak nih teman-teman? Atau lagi nge-upload nih, lagi push nih, soalnya emang lemot ya. Wah gacor bosku, respect. Respecting. Nah, karena kita udah nge-push image kita dan visibility-nya di public, harusnya aku maupun kamu itu bisa saling nge-pull image-nya satu sama lain cuy. Contoh nih, di sini kan ada image-nya Dimas, namanya Dimas 330 kan ya. My custom engine X. Harusnya aku bisa nge-pull kalau image-nya Dimas pakai perintah docker pull spasi repo dan image-nya yang ada di Docker Hub kayaknya ya. Nah, di sini kenapa already exist padahal aku baru download, karena ya kebetulan isinya sama kan, Docker file-nya kita sama. Cuma ada yang beda nih, mungkin di bagian indeksnya cuy. Nah, mungkin teman-teman bisa nih coba ngejalanin Docker pull juga punya si Dimas. Nah, selanjutnya aku udah ada Docker image punya si Dimas di engine di Linuxnya aku. Ini seru sumpah, nih aku muncul ide baru. Kita coba jalanin kontainer pakai image si Docker si Dimasnya ini ya. Ntar harusnya outputnya beda lagi cuy, indeksnya beda lagi. Oke. Terus Dimas barangkali mau nyoba bisa ngepull pakai image-nya aku ya, vatur/my custom engine X. Nah, selanjutnya kita bakal coba bikin kontainer dari image-nya Dimas. Docker run min name engine X Dimas. Portnya 8085. Ups, lupa spasi. Port 80, terus image-nya Dimas 330 my custom engine X. Kalau aku coba Docker PS, di sini udah ada nih. Docker image udah muncul punya si Dimas. Begitu juga udah aku coba bikin nih pakai image-nya Dimas. Dan kalau aku coba Docker PS, sekarang udah muncul si engine X Dimas ini. Aku kirim sini, terus aku curl ke localhost 8085. Sekarang muncul nih, hari ini Dimas belajar Docker bareng Mari Belajar. Gitu cuy. Jadi astagfirullahaladzim. Jadi dengan adanya Docker ini, aku nggak perlu install engine X. Aku nggak perlu nanya Dimas pakai engine X berapa. Ya Dimas tinggal push aja aplikasi dia ke Docker Hub. Terus aku tinggal pull aja image-nya Dimas dari Docker Hub. Tanpa peduli engine X-nya versi berapa, tanpa peduli apakah di Linux-nya aku udah ada engine X-nya atau belum, karena kebetulan Dimas pakai engine X. Nah, gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih kalau ternyata tuh Linux-nya kita tuh nggak ada engine X-nya, cuy. Tapi kita bisa jalanin engine X kan? Karena engine X-nya kita ada di dalam Docker, bukan di atas Linux, tapi di dalam Docker yang ada di Linux-nya kita. Gitu, teman-teman. Untuk hari ini alhamdulillah pas banget ya, cuy, waktunya ya.
Ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Ngomong masih ada 3 menit terakhir nih. Jangan lupa absen ya guys ya. Di sini absen ini kolom absen sama register sama ya. Jadi kalau udah sekiranya udah register ya nggak usah isi lagi. Itu cuy. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman sebelum dibubarin? Sip, aman ya teman-teman, nggak ada pertanyaan. Ntar kalau sekiranya teman-teman mau nyoba terus muncul pertanyaan, boleh ntar dipantau aja YouTube-nya cuy. Di YouTube aku ntar tak upload langsung ke sini habis kelar dari Microsoft Teams ya. Ntar tak upload, kamu tanya aja di kolom komentar nggak apa-apa, atau japri aja nggak apa-apa ya, karena ini webinar internal harusnya teman-teman udah ada nomor WhatsApp aku semua. Itu teman-teman, aku stop sharing. Proxmoxnya nyala sampai malam atau besok ya, jadi kalau kamu mau ngoprek silahkan, bebas banget. Passwordnya yang nggak diganti, bebas mau ngoprek apapun itu, yang penting teman-teman dapat ilmunya gitu teman-teman. Sekian praktikum hari ini ya, praktikum webinar hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada praktikum atau webinar hari ini. Ku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.